Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis dalam bentuk contoh soal dan pembahasan. Namun, sebelum kita membahas contoh soal dan pembahasan jarak titik ke garis, ada pengetahuan prasyarat yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, teorema Pitagoras. Sebagaimana kita ketahui, pada segitiga siku-siku ABC, di mana AB dan BC merupakan garis tegak dan AC merupakan garis miring, maka berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Yang kedua, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Dan yang ketiga, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Pengetahuan yang kedua adalah tentang luas segitiga. Pada segitiga ABC, di mana alasnya adalah BC dan tingginya AO, berlaku luas segitiga ABC sama dengan setengah alas dikali tinggi. Luas segitiga ABC sama dengan setengah BC dikali AO. Contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jarak titik F ke garis AC adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal tersebut, perhatikan gambar berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik F ke garis AC dapat kita gambarkan sebagai berikut. Pertama, kita tarik garis dari A ke C dan tarik garis dari titik F ke garis AC sehingga FO tegak lurus dengan AC. Kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik F dan garis dari titik C ke titik F sehingga terbentuk sebuah segitiga ACF. AC merupakan diagonal bidang, maka panjang AC sama dengan 10 akar 2 cm dan AC sama dengan AF sama dengan CF sama dengan 10 akar 2 cm. Kita refleksikan segitiga ACF seperti gambar berikut. Diketahui CF 10 akar 2 cm dan CO 5 akar 2 cm, di mana CO adalah setengah dari AC. Jarak titik F ke garis AC dapat diwakili oleh panjang garis FO. Maka panjang FO adalah FO kuadrat sama dengan CF kuadrat dikurang CO kuadrat. FO sama dengan akar CF kuadrat dikurang CO kuadrat. FO sama dengan akar 10 akar 2 dikuadratkan dikurang 5 akar 2 dikuadratkan. FO sama dengan akar 200 dikurang 50 sama dengan akar 150, dan kita sederhanakan menjadi 5 akar 6. Jadi jarak titik F ke garis AC adalah 5 akar 6 cm. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Diketahui panjang rusuk pada kubus ABCD FGH adalah 6 cm. Jika titik Q berada pada AD sehingga AQ sama dengan 2 cm, jarak titik A ke garis BQ adalah titik-titik. Perhatikan gambar berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita tarik garis dari titik B ke titik Q, di mana Q berada pada garis AD dan jarak AQ sama dengan 2 cm. Lalu kita tarik garis dari titik A ke garis BQ yang diwakili oleh AA aksen, sehingga
terbentuk segitiga ABQ, dan kita refleksikan di mana AB sama dengan 6 cm, AQ 2 cm. Jarak titik A ke garis BQ dapat diwakili oleh panjang garis A aksen. Dengan menggunakan rumus luas segitiga, didapatlah persamaan luas segitiga ABQ sama dengan luas segitiga ABQ, di mana segitiga ABQ yang pertama alasnya BQ dan tingginya A aksen, dan luas segitiga ABQ yang kedua alasnya AB, tingginya AQ, sehingga persamaannya dapat ditulis setengah kali BQ kali A aksen sama dengan setengah kali AB kali AQ. Kita coret setengahnya sehingga persamaannya menjadi BQ dikali A aksen sama dengan AB dikali AQ. Maka A aksen sama dengan AB dikali AQ dibagi BQ. BQ kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras, di mana BQ sama dengan akar AB kuadrat ditambah AQ kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 4 sama dengan akar 40, dan kita sederhanakan menjadi 2 akar 10. Selanjutnya kita masukkan BQ sama dengan 2 akar 10 ke persamaan, sehingga persamaan menjadi A aksen sama dengan 6 dikali 2 dibagi 2 akar 10. 2-nya kita coret dan hasilnya adalah 6 dibagi akar 10. Karena penyebutnya dalam bentuk akar, kita sederhanakan dengan cara dikali akar 10 per akar 10. Hasilnya adalah A aksen sama dengan 6 akar 10 dibagi 10 sama dengan 3 per 5 akar 10. Jadi jarak titik A ke garis BQ adalah 3 per 5 akar 10. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 4 cm. Titik P di tengah-tengah EH. Jarak titik P ke garis BG adalah titik-titik. Perhatikan gambar berikut. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. P berada di tengah-tengah EH. Kita tarik garis dari B ke G dan kita tarik garis dari P ke garis BG sehingga BG tegak lurus dengan PO. Kita buat juga garis dari titik B ke titik P dan dari titik P ke titik G sehingga terbentuk sebuah segitiga BGP. Selanjutnya kita tentukan panjang PG. Perhatikan segitiga PGH, siku-siku di H. Maka PG sama dengan akar PH kuadrat ditambah GH kuadrat. PG sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 20. Kemudian menentukan panjang BG. BG merupakan diagonal bidang, maka panjang BG sama dengan 4 akar 2. Selanjutnya kita cari panjang BP. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari kubus ABCDFGH kita tarik garis dari titik A ke ke titik P sehingga terbentuk segitiga ABP dan panjang AP sama dengan panjang PG, yaitu akar 20. Untuk mencari panjang BP, perhatikan segitiga ABP. BP sama dengan akar AB kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan akar
akar 20 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 20 ditambah 16 sama dengan akar 36. Jadi BP sama dengan 6. Dari hasil perhitungan didapat bahwa panjang PG akar 20, panjang BP 6, dan panjang BG 4 akar 2. Karena BO tidak sama dengan GO, maka kita misalkan panjang BO itu sama dengan X dan panjang GO sama dengan 4 akar 2 dikurang X. Kemudian kita cari nilai X dengan cara membuat persamaan Pitagoras dari kedua segitiga, yaitu segitiga BOP dan segitiga GOP. Yang pertama, pada segitiga BOP, PO kuadrat sama dengan BP kuadrat dikurang BO kuadrat. Kita misal ini adalah R1. Dan pada segitiga GOP, PO kuadrat sama dengan PG kuadrat dikurang GO kuadrat. Dan kita misalkan ini adalah R2. Maka dari R1 sama dengan R2 didapat persamaan PO kuadrat sama dengan PO kuadrat, di mana PO kuadrat yang pertama adalah BP kuadrat dikurang BO kuadrat dan PG kuadrat dikurang GO kuadrat untuk PO kuadrat yang kedua. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada persamaan tersebut, sehingga BP sama dengan 6 dikuadratkan dikurang BO sama dengan X kuadrat sama dengan PG akar 20 dikuadratkan dikurang GO 4 akar 2 dikurang X dikuadratkan. Hasilnya adalah 36 dikurang X kuadrat sama dengan 20 dikurang dalam kurung 32 min 8 akar 2X plus X akar 2. Kita uraikan dan kita buka kurungnya, sehingga persamaan menjadi 36 dikurang X kuadrat sama dengan 20 dikurang 32 ditambah 8 akar 2X dikurang X kuadrat. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 36 sama dengan min 12 ditambah 8 akar 2X. Kita jumlahkan, hasilnya 48 sama dengan 8 akar 2X. Maka X sama dengan 48 per 8 akar 2. Kita sederhanakan, X menjadi 6 per akar 2. Karena penyebutnya bilangan akar, maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, sehingga X menjadi 6 akar 2 per 2. Dan hasilnya X sama dengan 3 akar 2. Dari hasil perhitungan didapat bahwa nilai X sama dengan 3 akar 2. Maka kita ambil salah satu rumus Pitagoras pada segitiga tersebut. Misalnya pada segitiga BOP, di mana PO kuadrat sama dengan BP kuadrat dikurang BO kuadrat. Kemudian kita masukkan PO kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Maka PO kuadrat sama dengan 36 dikurangi 18, hasilnya PO kuadrat sama dengan 18. Maka PO adalah akar 18 dan kita sederhanakan menjadi 3 akar 2. Jadi jarak titik P ke garis BG adalah 3 akar 2 cm. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 4. Pada kubus ABCD EFGH, jarak titik H ke DF adalah, perhatikan gambar berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH, di mana panjang rusuknya belum diketahui, dan yang ditanyakan adalah jarak titik H ke garis DF yang dapat diwakili oleh garis H aksen.
Kemudian kita buat juga garis dari titik H ke F sehingga terbentuklah sebuah segitiga DHF. Karena kubus atau rusuk pada kubus ini tidak diketahui, maka kita misalkan panjang rusuk kubus adalah A cm. Maka panjang HF yang merupakan diagonal bidang sama dengan A akar 2. Dan panjang DF yang merupakan diagonal ruang sama dengan A akar 3. Perhatikan pada segitiga DHF. Kita buat persamaan luas segitiga DHF, yaitu luas segitiga DHF sama dengan luas segitiga DHF, di mana segitiga DHF yang pertama alasnya adalah DF dan tingginya adalah H aksen. Sementara segitiga DHF yang kedua kita anggap alasnya adalah DH dan tingginya adalah HF. Maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: setengah dikali DF dikali H aksen sama dengan setengah dikali DH dikali HF. Kita coret setengahnya dan persamaannya menjadi DF dikali H aksen sama dengan DH dikali HF. Maka H aksen sama dengan DH dikali HF per DF. H aksen sama dengan A dikali A akar 2 per A akar 3. Kita coret A-nya dan hasilnya adalah H aksen sama dengan A akar 2 per akar 3. Lalu kita sederhanakan dengan dikalikan akar 3 per akar 3. Dan hasilnya adalah H aksen sama dengan A akar 6 per 3. Atau sama dengan 1 per 3 A akar 6. Maka atau jadi jarak titik H ke garis DF adalah 1 per 3 A akar 6 cm. Terakhir, contoh yang kelima, diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk alas 8 cm dan panjang rusuk tegaknya adalah 8 akar 2 cm. Jarak titik A ke garis TC adalah, perhatikan gambar berikut. Limas TABCD. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 8 cm. TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 8 akar 2. AC merupakan diagonal bidang, maka panjang AC sama dengan 8 akar 2. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis TC. Maka supaya lebih jelas kita refleksikan saja segitiga TAC seperti berikut. Segitiga TAC dengan panjang AT 8 akar 2, panjang AO sama dengan panjang CO sama dengan 4 akar 2, setengah dari AC. Dari segitiga TAC kita buat persamaan luas segitiga TAC-nya, yaitu luas segitiga TAC sama dengan luas segitiga TAC, di mana segitiga TAC yang pertama alasnya TC dan tingginya A aksen, dan segitiga yang kedua alasnya AC, tingginya TO, sehingga persamaannya menjadi setengah dikali TC dikali A aksen sama dengan setengah dikali AC dikali TO. Kita coret setengahnya dan persamaannya menjadi TC dikali A aksen sama dengan AC dikali TO. Maka A aksen sama dengan AC dikali TO sama per TC. Kemudian TO kita cari dengan teorema Pitagoras, di mana TO sama dengan akar TA kuadrat dikurang AO kuadrat sama dengan akar 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat.
sama dengan akar 128 dikurang 32 sama dengan akar 96, dan kita sederhanakan menjadi 4 akar 6. Selanjutnya kita masukkan sehingga A aksen menjadi sama dengan 8 akar 2 dikali 4 akar 6 per 8 akar 2. Sama-sama ada 8 akar 2, maka kita coret saja sehingga hasilnya A aksen sama dengan 4 akar 6. Jadi jarak titik H ke garis DF adalah 4 akar 6 cm. Demikianlah pembahasan contoh soal pada materi dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.